Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Sucining Tias, NPM 181212000041 dari Hukum 7A1. Di sini saya akan membacakan hasil resum saya mata kuliah Hukum Media. Bab pertama membahas tentang pengertian hukum. Menurut Utrecht, hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang berisi mengenai perintah dan larangan untuk dapat menertibkan adanya kehidupan bermasyarakat dan mesti bisa ditaati oleh seluruh anggota masyarakat, karena dengan hanya melakukan pelanggaran maka dapat menimbulkan adanya tindakan yang berasal dari pihak pemerintah. Unsur-unsur hukum. Hukum mencakup beberapa unsur berikut. Yang pertama, peraturan mengenai suatu tingkah laku atau perilaku manusia yang ada dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan tersebut diadakan oleh segala badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap para pelanggar peraturan tersebut secara tegas. Yang kedua, ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum yang pertama adanya perintah dan atau larangan. Yang kedua, perintah dan atau larangan itu mesti dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang, sehingga tata tertib yang ada di dalam masyarakat itu tetap harus dipelihara secara baik-baiknya. Sifat-sifat hukum. Hukum mempunyai sifat dalam mengatur dan memaksa. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup yang ada di kemasyarakatan yang dapat melakukan pemaksaan terhadap orang agar mau mentaati tata tertib yang terdapat dalam masyarakat, serta dapat memberikan sanksi yang sangat tegas dan berupa adanya hukuman terhadap siapa yang tak mau patuh dan mentaatinya. Jenis hukum. Yang pertama ada hukum material, hukum publik, hukum perdata, hukum formal, hukum pidana, dan hukum tata negara. Tujuan hukum menurut para ahli. Yang pertama, tujuan hukum menurut Aristoteles, teori etis hanyalah sekedar untuk mencapai keadilan, yang berarti memberikan sebuah sesuatu kepada setiap orang yang sudah menjadi haknya. Yang kedua, tujuan hukum menurut Jeremy Bentham, teori utilities adalah untuk dapat mencapai sebuah kemanfaatan. Berarti hukum mesti menjamin kebahagiaan bagi banyak orang atau masyarakat. Hanya relatif besar, tinggalnya tersebar, heterogen, anonim, tidak terlembagakan, perhatiannya terpusat pada isi pesan yang sama, yaitu pesan dari media massa yang sama, dan tidak dapat memberikan arus balik. Bab 2 membahas tentang media massa, pers, dan hukum media. Yang pertama, pengertian media massa. Media massa adalah sarana untuk menyampaikan pesan atau pernyataan atau informasi yang bersifat umum kepada sejumlah orang yang jumlahnya relatif besar, tinggalnya tersebar, heterogen, anonim, tidak terlembagakan, perhatiannya terpusat pada isi pesan yang sama, yaitu pesan dari media massa yang sama, dan tidak dapat memberikan arus balik secara langsung pada saat itu. Jenis media massa ada dua. Jenis media massa yang diterbitkan atau disiarkan tidak periodik, dan media massa yang diterbitkan atau disiarkan secara periodik. Pengertian pers. Menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memiliki, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar dan suara, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media elektronik, media cetak, dan segala jenis saluran yang tersedia. Pengaturan pers atau media. Terdapat dua sisi kepentingan dalam pengaturan dalam bidang media, yaitu pertama, pertimbangan umum atau kepentingan publik. Atas nama kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, negara harus mengenal hak asasi manusia terkait kebebasan berpendapat, termasuk berpendapat di sosial media atau media massa. Kepentingan bisnis untuk yang kedua, pengelolaan sebuah media dilakukan oleh sebuah organisasi yang pada umumnya untuk mencari laba dalam sistem ekonomi kapitalis. Hubungan tiga pihak, yaitu antara media, kepentingan umum, dan kepentingan privat perusahaan, inilah yang menjadi dasarnya atau inti dari hukum media. Bab 3 membahas tentang sejarah pers.
Sejarah media massa. Media massa yang pertama kali lahir adalah media cetak. Hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi di mana teknologi percetakan lebih dulu lahir dibanding dengan teknologi komunikasi dan teknologi penyiaran. Dengan mesin percetakan maka dapat diterbitkan buku, surat, dan selebaran. Perkembangan hukum media cetak dan elektronik. Hukum pers yang berkembang di Indonesia dari masa Hindia Belanda sampai masa reformasi adalah hukum pers media cetak. Sedikit sekali dapat disinggung mengenai hukum media pers penyiaran. Namun dengan makin berkembangnya media penyiaran juga berkembang kajian media penyiaran dan media cetak. Bab 4 membahas tentang fungsi pers. Fungsi pers ada 4. Yang pertama, fungsi pers untuk menyiarkan informasi, fungsi pers untuk mendidik, fungsi pers untuk menghibur, dan fungsi kontrol sosial, dan pers berfungsi untuk mempengaruhi. Karakteristik pers. Yang pertama, proses komunikasi berlangsung satu arah. Yang kedua, komunikator melembaga. Yang ketiga, pesan bersifat umum. Yang keempat, media menimbulkan keserempakan. Yang kelima, khalayak heterogen. Peran umum pers. Yang pertama, kolaborasi. Yang kedua, pengawasan lingkungan. Yang ketiga, fasilitator. Yang keempat, kritikus. Yang terakhir, bab 5 membahas tentang Dewan Pers. Pengertian Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers pertama kali terbentuk pada tahun 1966 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia, menunjuk kepada masa anggota Dewan Pers. Yang pertama, wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan. Yang kedua, pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers. Yang ketiga, tokoh masyarakat ahli di bidang pers atau komunikasi dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Komisi-komisi yang terdapat dalam Dewan Pers. Yang pertama, Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers. Yang kedua, Komisi Hukum dan Perundang-undangan. Yang ketiga, Komisi Pendidikan dan Pelatihan. Yang keempat, Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri. Tugas dan fungsi Dewan Pers. Yang pertama, menjaga kemerdekaan pers sebagai wujud hak publik untuk mengetahui dan memperoleh informasi serta berkomunikasi. Yang kedua, mengawasi kemungkinan penyalahgunaan profesi dan kemerdekaan pers. Yang ketiga, menjadi mediator. Yang terakhir, ada etika Dewan Pers. Wartawan Indonesia menerapkan kode etik. Yang pertama, wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Yang kedua, wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan rehabilitas kepada sumber informasi. Yang ketiga, wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak menyampurkan fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat.